Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Daniel. Saya dari kelas PGSD 21A Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang besaran. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu besaran? Besaran di dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka, dan pada umumnya mempunyai satuan. Besaran-besaran dalam fisika digolongkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Telah ditetapkan 7 besaran pokok, yaitu yang pertama ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus, yang kelima suhu, yang keenam intensitas cahaya, dan yang terakhir yaitu jumlah zat. Nah, selanjutnya kita masuki ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Beberapa besaran turunan diantaranya yaitu yang pertama ada luas, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat percepatan, yang kelima gaya, yang keenam tekanan, dan masih banyak lainnya. Sistem satuan yang digunakan dalam besaran pokok dan besaran turunan adalah Sistem Satuan Internasional atau SI yang berlaku secara internasional dan berfungsi sebagai satuan standar. Dimensi satuan besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua besaran. Selanjutnya yaitu kita masuki pada sistem satuan internasional. Pada dasarnya, satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang, tetapi hal ini akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah. Karena satu besaran dapat mempunyai bermacam-macam satuan. Satuan tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya, untuk satuan besaran panjang digunakan meter, inci, kaki, hasta, depa, dan jengkal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan sosial, perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Untuk itu, diperlukan adanya standarisasi satuan. Namun, untuk memperoleh satuan standar yang baik, memerlukan kecermatan dan ketelitian yang baik. Suatu standar akan baik bila memiliki sifat-sifat nilainya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan, mudah ditiru atau mudah diduplikasi, juga mudah untuk prosedur menghasilkannya. Karena itu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, definisi standar satuan telah mengalami beberapa perubahan dan senantiasa diupayakan untuk menghasilkan ketelitian yang semakin tinggi. Di berbagai negara maupun di berbagai penerapan teknologi telah digunakan berbagai macam satuan untuk suatu besaran. Misalnya, untuk satuan panjang masih ada orang yang menggunakan inci, kaki, mil, bahkan daerah-daerah tertentu masih digunakan jengkal, tumbak, depa, atau yang lainnya. Adanya berbagai satuan untuk besaran yang sama tentu saja dapat menimbulkan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita perlu merumuskan suatu jenis satuan untuk besaran tertentu yang standar yang disebut satuan standar. Syarat utama satuan standar adalah: yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru.
Dan yang terakhir yaitu dapat diterima secara internasional. Berikut ini akan diuraikan definisi satuan standar untuk 3 besaran pokok, yaitu yang pertama ada meter standar. Standar panjang internasional yang pertama adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina dan iridium yang disebut meter standar. Meter standar ini disimpan di International Bureau of Weight and Measures di kota Sèvres, Prancis. 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara 2 goresan pada kedua ujung meter standar yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius. Ada beberapa kelemahan dalam penggunaan meter standar, di antaranya meter standar mudah rusak. Yang kedua, ketelitian pengukuran tidak memadai lagi dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu kilogram standar. 1 kilogram adalah massa silinder campuran platina iridium yang disimpan di International Bureau of Weight and Measures di kota Sèvres dekat Prancis. Massa standar 1 kg dipilih sedemikian rupa sehingga sama dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu sekon standar. Pada tahun 1956, 1 sekon ditetapkan berdasarkan perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut rotasi bumi, yaitu waktu 1 hari. Karena rotasi bumi tidak tetap, maka digunakan waktu hari rata-rata dalam 1 tahun. Oleh karena itu, diperoleh waktu sekon standar yaitu 1/24 kali 60 kali 60 sama dengan 1/86.400 bagian dan hanya lamanya 1 hari matahari rata-rata. Oleh karena itu, diperoleh waktu sekon standar yaitu 1/24 kali 60 dikali 60 sama dengan 1/86.400 bagian dan lamanya 1 hari matahari rata-rata. Namun, setelah dilakukan pengamatan dengan lebih teliti lagi, ternyata selang waktu 1 matahari rata-rata berbeda dari tahun ke tahun. Ini menyebabkan para ilmuwan mengubah satuan standar sekon. Pada tahun 1967, satuan waktu standar ditetapkan berdasarkan jam atom Celsius. 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom Celsium 133 atau CS133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.